Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eman Sulaiman, SEMM, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penerapan teori etika dan hukum bisnis, prinsip etika bisnis, model dan faktor pendukung beretika dalam bisnis pada PT Unilever Indonesia Tbk di Tangerang. Saya dengan Ambar Cahyani Tias, dan ada juga rekan-rekan saya Alfiah Yasmin, Ahmad Muzaki, dan Aditya Wahyu Nugroho. Untuk bab 1 pendahuluannya itu ada latar belakang masalah. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan konsumen goods terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan multinasional, Unilever menerapkan standar etika bisnis yang tinggi, baik dalam operasional maupun dalam hubungan dengan stakeholder. Namun dalam praktiknya sering terjadi tantangan dalam penerapan prinsip etika bisnis, terutama terkait kepada hukum, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua ada penyelesaian masalah. Yang pertama, mengidentifikasi bagaimana Unilever menerapkan prinsip etika bisnis dan hukum dalam operasionalnya. Lalu yang kedua ada menganalisis sejauh mana penerapan etika bisnis telah sesuai dengan teori yang ada. Yang ketiga itu menyusun rekomendasi perbaikan jika ada kelemahan dalam praktik etika bisnis di Unilever. Lalu untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada pengertian etika dan bisnis. Yang pertama etika, berasal dari kata ethos, salah satu cabang ilmu filsafat oksiologi yang membahas tentang. Yang kedua ada bisnis, adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Terus ada pendapat para ahli. Yang pertama itu menurut Velasquez 2012, etika bisnis adalah prinsip moral yang membimbing perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Yang kedua ada Kern dan Matten 2019 menyatakan bahwa etika bisnis mencakup tanggung jawab sosial perusahaan dalam beroperasi secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya yang bernama Alfiah Yasmin. Materi 1. Peran, tujuan, dan manfaat etika. Peran. Etika merupakan alat yang diberikan kepada seseorang yang mampu berpikir atau menentukan sendiri. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan etika adalah untuk orientasi ketika seseorang dihadapkan hal yang harus dia putuskan, baik untuk menilai maupun bertindak. Yang ketiga itu ada manfaat. Etika sangat diperlukan pada saat terjadi perubahan atau pergeseran nilai, ketika masyarakat mengalami masa transisi dari suatu keadaan tertentu. Etika dan moral. Etika tidak sama dengan moral. Orang yang baik, etikanya belum tentu moralnya baik. Setiap orang memiliki moralitas, tetapi tidak berarti setiap orang memiliki etika. Moralitas adalah segala macam pandangan atau norma-norma atau pendapat, kebiasaan, ajaran baik dan buruk sebagai manusia. Etika adalah ilmu atau filsafat tentang moralitas. Etika adalah pemikiran tentang moralitas. Materi 2. Sifat bisnis dan prinsip profesi pebisnis. Sifat bisnis. Yang pertama itu ada paham unitarian. Nilai-nilai moral yang bersifat universal harus tercermin dalam praktik dunia bisnis. Yang kedua itu ada paham separatis, lingkungan fungsional dalam bidang ekonomi dan politik relatif bersifat otonomi dengan didasari oleh logika, prosedur, dan aturan tersendiri yang terpisah dari aturan kehidupan pribadi di keluarga atau masyarakat. Yang ketiga itu ada paham integrasi. Kegiatan bisnis tidak semata memiliki logika pokok untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga merupakan bagian masyarakat dan diawasi oleh tuntunan moral masyarakat, dan masyarakat memiliki cara mempengaruhi dunia bisnis melalui peraturan hukum dan mekanisme. Steiner 2006. Prinsip-prinsip profesi pebisnis. Yang pertama itu ada prinsip otonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit prinsip. Yang kelima itu ada integritas moral tanggung jawab. Materi 2. Etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif adalah bentuk etika yang berusaha menganalisis secara kritis dan logis dan rasional
mengenai sikap dan perilaku manusia serta suatu yang bernilai dalam hidup dan kehidupannya. Etika deskriptif memberikan faktor sebagai dasar pengambilan keputusan tentang bentuk perilaku yang akan dipilih oleh seorang untuk dijadikan acuan hidupnya. Etika normatif adalah bentuk etika yang berusaha merumuskan pola perilaku normatif atau ideal yang seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh seorang hingga hidup dan kehidupannya mempunyai arti yang bermakna. Etika normatif memberikan nilai sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Materi 3, modal etika dalam bisnis. Immoral management. Immoral management adalah praktik manajemen yang secara sadar melanggar prinsip etika demi keuntungan pribadi atau organisasi. Hal ini mencakup manipulasi, penipuan, dan eksploitasi terhadap pihak lain. Pelaku sering mengabaikan hukum dan regulasi serta mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Amoral management pendekatan manajemen yang tidak mempertimbangkan faktor etika, di mana keputusan dibuat hanya berdasarkan keuntungan atau efisiensi tanpa memikirkan dampak secara normal. Moral management merupakan tindakan manajemen untuk melakukan hal yang benar dan tidak berkaitan dengan keuntungan atau nilai. Yaitu ada materi 3, sumber nilai etika. Yaitu ada agama. Ini adalah salah satu fondasi tertua dari standar etika. Agama memiliki pengaruh yang berbeda-beda di berbagai sektor orang. Diyakini bahwa etika adalah manifestasi dari yang ilahi dan karenanya menarik garis antara yang baik dan yang buruk di masyarakat. Yaitu ada budaya. Budaya adalah pola perilaku dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya, yang dianggap ideal ataupun dalam batas yang dapat diterima. Oleh karena itu, tidak heran jika budaya yang secara dominan menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Yaitu ada hukum. Hukum adalah prosedur dan kode etika yang ditetapkan oleh sistem hukum negara. Mereka dimaksudkan untuk memandu perilaku manusia dalam tantangan sosial. Yaitu ada filosofi. Filosofi memberikan pandangan dan kenyataan secara tidak langsung mengenai sistem dan kepercayaan. Sistem filosofi individu akan dikembangkan dan akan mempengaruhi sikap individu tersebut. Yaitu ada bab 3, penerapan teori pada aktivitas kerja PT Unilever Indonesia. A. Nama perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk, bidang usaha consumer goods, produk kebutuhan sehari-hari. Nama Fitri, staf admin. B. Manfaat teori pada PT Unilever. Meningkatkan kepercayaan konsumen melalui transparansi dan kepatuhan hukum. Membangun citra positif perusahaan dalam komunitas bisnis global. C. Kaitan teori dengan aktivitas kerja, yaitu ada proses produksi yang mematuhi standar lingkungan dan etika bisnis, dan keputusan terhadap hukum bisnis dan regulasi ketenaga kerjaan. Yaitu ada D. Simulasi proses kerja. 1. Tahap pengerjaan oleh Fitri staf admin, yaitu ada mementori kepatuhan kebijakan internal dengan regulasi bisnis, dan menyusun laporan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. 2. Tahap pemeriksaan oleh Ibu Siska Manager, yaitu ada mengevaluasi apakah kebijakan etika
telah diterapkan di semua unit bisnis dan ada melakukan audit internal terkait keputusan etika bisnis. 3. Tahap persetujuan oleh Bapak Haikal, Direktur, menetapkan kebijakan baru berdasarkan temuan dari evaluasi internal. Selanjutnya ada bab 4, analisis perbandingan teori terhadap praktek kerja pada PT Unilever Indonesia Tbk. A. Perbandingan. 1. Persamaan, ada 5 indikator. Yang pertama, penerapan etika dalam hubungan dengan konsumen. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, ada transparansi dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang kelima, ada kepatuhan terhadap regulasi perdagangan. 2. Perbedaan. Tidak ada perbedaan signifikan. Yang ketiga, kelebihan. Unilever telah menerapkan etika bisnis yang kuat dengan standar global. Yang keempat, ada kelemahan, beberapa tantangan dalam memastikan seluruh rantai pasokan mematuhi standar etika yang sama. Terus yang kelima, ada ketaatan 4 indikator. Yaitu yang pertama, tingkatan transparansi tinggi. Yang kedua, ada program CSR yang aktif. Yang ketiga, ada kepatuhan regulasi tinggi. Yang keempat, ada sistem kepatuhan yang ketat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ingin menjelaskan analisis perhitungan perbandingan, yang mana 5 perhitungan ini kita bagi dengan 5 indikator. 5 perhitungan ini ada persamaan, perbedaan, kelebihan, kelemahan, serta ketaatan. Dalam persamaannya kita misalkan menjadi 5/5 dikali 100 sama dengan 100%. Maksudnya 5 perhitungan di sini kita bagi dengan 5 indikator yang hasilnya menjadi 100%. Apakah PT Unilever sesuai dengan standar teori yang telah ditetapkan ataukah tidak? Di sini ada persamaan 5/5 dikali 100 sama dengan 100%. Dan perbedaannya 0/5 dikali 100% sama dengan 0%. Lalu kelebihan 0/5 dikali 100% sama dengan 0%. Dan kelemahannya 1/5 dikali 100% sama dengan 20%. Sedangkan ketaatannya 4/5 dikali 100 sama dengan 80%. Ya, jadi penjelasannya di sini 5/5 dikali 100% adalah PT Unilever Indonesia sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis sesuai teori yang dijelaskan. Beberapa indikator yang menunjukkan kesesuaian ini meliputi transparansi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, ketenaga kerjaan, serta penerapan kebijakan berkeberlanjutan. Lalu ada penjelasan mengenai perbedaan. 0/5 dikali 100% sama dengan 0%, yaitu di mana tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara teori dengan praktik bisnis yang dijalankan oleh PT Unilever. Standar etika perusahaan ini telah sesuai dengan teori yang menjadi acuan. Lalu ketiga, penjelasan mengenai kelebihan. 0/5 dikali 100% sama dengan 0%, yang mana tidak ditemukan aspek yang menonjol sebagai kelebihan khusus dibandingkan dengan standar teori yang dijadikan acuan. PT Unilever memiliki standar bisnis yang kuat. Keunggulan ini terlihat dalam kebijakan CSR yang aktif, kepatuhan terhadap regulasi, serta strategi keberlanjutan yang dijalankan. Lalu yang keempat ada penjelasan kelemahan. 1/5 dikali 100% sama dengan 20%. Yang mana PT Unilever masih memiliki tantangan dalam memastikan keseluruhan rantai pasokan dan mitra bisnis mematuhi standar etika yang sama. Perlu pengawasan terhadap supplier yang diperkuat untuk memastikan kepatuhan yang lebih menyeluruh. Lalu yang kelima, penjelasan ketaatan. 4/5 dikali 100% sama dengan 80%. Yang mana PT Unilever memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi bisnis dan standar etika global, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan ini menunjukkan bahwa PT Unilever telah menerapkan prinsip etika bisnis yang sangat baik. Dalam 100% kesesuaian
mereka memiliki tingkat ketaatan tinggi, yang mana 80%, namun masih ada sedikit kelemahan dalam 20%, yaitu pengawasan terhadap mitra dan pemasoknya. Sebagai saran, di sini sebagai saran untuk menutupi kelemahannya, harus ada perbaikan, yang mana audit secara berkala dan insentif bagi supplier yang patuh, serta implementasi dalam 1 tahun dengan evaluasi tiap 6 bulan. Lalu ada ketaatan. Masih ada beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya diterapkan dengan konsisten. Perbaikan, penguatan sistem pengawasan dan pelatihan kepatuhan bagi karyawannya dan mitra bisnis, yang mana target perbaikan dalam 6-12 bulan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.